Oke, yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang kas ya, baik itu kas dan manajemennya. Nah, ini saya screen dulu. Nah, apa sih pengertian kas ini? Kalau kita mereview dari pengertian yang di pembelajaran pengantar akuntansi ya, tentunya sudah familiar dengan istilah kas. Kas ini bisa dalam bentuk uang tunai, kertas atau logam, atau alat pembayaran lain yang bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Jadi segala sesuatu yang memang segera bisa dijadikan uang tunai itu bisa dikategorikan kas. Nah, kita review lagi. Memang bahasan hari ini kita sudah masuk ke beberapa item di ini ya akun dan bagaimana memanagenya nanti akan saya jelaskan. Nah, nanti kalau misalnya ada tanggapan dan ada pertanyaan silakan dicatat saja setelah saya menjelaskan beberapa menit ke depan ini ya. Nah, untuk kas sendiri ini adalah alat pembayaran yang sah yang memiliki dua kriteria, baik yang tersedia maupun yang bebas. Nah, tersedia ini artinya apa sih? Tersedia itu bahwa kas ini harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Nah, bahwa kalau misalnya kita bicara mengenai kas sebagai alat pembayaran, memang sifatnya itu harus tersedia sebagai alat pembayaran itu memang sewaktu-waktu itu bisa digunakan. Terus bebas, di sini bebas itu setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Nah, dari dua kriteria inilah, maka kita perlu hati-hati ya bahwa dari sifat yang tersedia ini mungkin ini memang harus ada sebagai bentuk alat pembayaran untuk operasional. Nah, tetapi kalau bebas, bebas ini maksudnya begini loh, interpretasinya bahwa di dalam alat pembayaran kas ini memang tidak ada jaminan bahwa kas yang kita pegang ini merupakan hak milik kita apa ini permanen itu bukan seperti itu. Jadi misalnya kita punya uang 100. Nah, pastinya uang 100 ini pasti milik saya seterusnya tidak karena bebas ini kan kalau sudah berpindah tangan ke orang lain maka kas ini menjadi milik yang menerima itu tadi. Nah, karena sifatnya yang bebas inilah dan tidak ada identitas khusus sebagai pemilik, maka eh, manipulasi ataupun korupsi kas baik itu secara kecil ataupun memang besar ini gampang dilakukan karena memang sifatnya yang bebas ini. Nah, kita rujuk lagi bahwa kas ini meliputi uang tunai ya, baik kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan. Jadi kalau kas yang sudah dipegang oleh perusahaan ini dinamakan kas in hand atau eh, gampangannya adalah semua transaksi yang memang dilakukan oleh pembayaran oleh kas perusahaan itu memang masuk kas in hand. Nah, kas in hand ini bisa dalam bentuk kas besar ataupun petty cash. Ini nanti yang akan kita bahas ya. Kas besar sama petty cash ini yang akan kita breakdown satu persatu. Nah, tetapi kalau pembayaran transaksinya itu khusus melalui bank, baik itu melalui proses transfer dengan cek atau deposito ataupun giro, maka itu dinamakan cash in bank. Ya. Nah, selain kas bank, ini juga ada bentuk alat pembayaran yang berupa cek. Cek ini juga pengecualian kalau ceknya itu memang tidak sedang kosong atau mundur, maka itu bisa dikategorikan kas. Demand deposit itu artinya proses transaksi yang memang sedang berjalan, artinya itu deposito tapi yang sifatnya itu tidak berjangka, ya. Artinya itu yang bisa segera dicairkan itu bisa termasuk kas. Terus money order itu artinya ini adalah proses transaksi kas yang memang semuanya itu melalui ini ya, melalui bank itu bisa disebut money order. Mungkin nanti bisa ditambahkan yang terkait dengan bank itu mungkin selain yang ada di sini mungkin Mbak Sinta punya contoh lain ya terkait dengan kas yang mungkin bisa dikategorikan pembayarannya di kas ini ya. Tetapi
persyaratannya itu adalah tidak dalam bentuk sertifikat berjangka ataupun yang memiliki jangka lebih dari 1 tahun untuk pencairannya, maka itu bisa dikategorikan kas ya. Nah, ini sifat dan karakteristik kas ya, selain bebas tadi sama tersedia, bahwa karena sifatnya yang bebas ini, maka kas ini memiliki karakteristik aktif tapi tidak produktif. Artinya, untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur. Dalam manajemennya itu seperti ini ya, kalau kita memiliki kas supaya dia mempunyai nilai manfaat yang lebih, maka kas yang kita punya ini diputer. Nah, ini yang namanya aktif tapi tidak produktif. Tidak produktif apabila kas ini diendapkan. Misalnya kita ada punya tabungan, kas ini tidak diapa-apakan, ya mendon di tabungan. Maka ini sifatnya tidak produktif. Yang dimaksud produktif ini diputar lagi. Nah, untuk mendapatkan manfaat lebih dari kas yang kita punya. Nah, terus bebas ini ya tidak memiliki identitas seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ya lebih dikembangkan kepada tidak memiliki identitas sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini bahwa setiap pengeluaran kas ini harus sesuai dengan tujuan. Jadi sesuai tujuan itu artinya sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang real. Jadi semua yang kita keluarkan itu ada buktinya, bukan dimanipulasi dengan bukti transaksi yang kosong ya, terus ditulis sendiri, bukan. Semuanya juga sudah ada bukti realnya. Terus semua uang yang seharusnya diterima itu benar-benar diterima. Artinya bahwa antara laporan dengan stok of name kas harian yang kita peroleh itu harus sesuai dengan cek fisiknya. Misalnya kita cek fisik di kasir ya, ataupun di bagian finance itu, uang kertas sama logam itu sudah sesuai dengan pelaporannya, serta sudah di checklist bahwa apa yang kita keluarkan itu sudah benar-benar sesuai dengan transaksinya. Terus yang ketiga, ini tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati ya, bahwa memang penyalahgunaan ini bisa dilakukan secara individu ataupun secara berjamaah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kadang itu ada pihak lain yang juga istilahnya itu mempunyai otoritas untuk melakukan penyalahgunaan. Misalnya ya dia memiliki otoritas untuk megang uang, terus karena dia memiliki wewenang seperti itu, akhirnya dia melakukannya dengan pegawai yang memang biasa membantu. Nah, ini yang namanya penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Dengan cara apa? Memanipulasi data. Kadang ada yang seperti itu. Biasanya yang paling banyak dimanipulasi itu adalah pengeluaran yang rutin tapi sifatnya kecil-kecil, sehingga nggak kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan seperti ini kan, kalau dihitung lama-lama kan juga menjadi ini ya, menjadi banyak. Nah, ini pentingnya buat perusahaan itu melakukan perencanaan dan pengawasan kas. Nah, ini dari beberapa karakteristik inilah, maka kita perlu pertimbangkan bahwa yang tidak termasuk kas di sini adalah beberapa hal seperti ini, sertifikat deposito. Kenapa gulisa sertifikat deposito ini juga tidak termasuk kas? Karena perlu kita pahami bahwa di sini adalah sebagai sertifikat yang ada batasan penggunaannya dan jatuh temponya itu yang nggak boleh. Yang dinamakan kas itu kalau memang sudah benar-benar cepat bisa dicairkan dengan uang tunai. Kalau ini kan nunggu jatuh temponya dan ada batasannya, sehingga ini tidak bisa dikategorikan kas. Terus cek mundur ini cek yang tidak dapat diuangkan karena tanggal yang tercantum dalam cek tersebut itu tidak sesuai. Nah, tidak bisa dicairkan karena uangnya tidak ada. Nah, ini yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Terus cek kosong. Nah, ini cek yang tidak ada dananya ini juga termasuk di dalam pengecualian. Terus biaya dibayar di muka. Contohnya misalnya uang muka karyawan, asuransi dibayar di muka, ini di pengantar akuntansi jelas ya dia masuk aktiva lancar. Walaupun memang masuk aset lancar, tapi kan tidak bisa dikategorikan dengan kategori kas, karena kan nikmatnya itu kita bayar di depan, tapi jasa yang kita
bayar itu tadi, kenikmatannya itu kita nikmati itu beberapa tahun ke depan, seperti asuransi bayar preminya dulu, tapi manfaatnya itu kita terima beberapa tahun ke depan. Nah, ini itu salah satu yang tidak bisa dikategorikan kas. Nah, dari sini ada beberapa item yang perlu di dalam akuntansi kas ya. Ada istilah bank overdraft, cek yang belum dikirimkan sama saldo kompensasi. Lah nanti mengenai istilah-istilah ini kita akan ketemu di pembahasan rekonsiliasi bank yang akan kita bahas lebih detail karena hari ini yang Bu Lisa jelaskan itu khusus mengenai manajemen kasnya. Nah, saya lanjut ya sebelum nanti ada catatan mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, manajemen kas ini tujuannya adalah sebenarnya kalau kita menilai kinerja keuangan kan ada rasio likuiditas. Nah, tujuannya itu adalah di rasio likuiditas dan pendapatan. Itu. Kalau likuiditas itu adalah tujuannya untuk menjaga aset lancar kita untuk menjamin kewajiban-kewajiban yang akan kita bayar. Nah, itu yang manfaat likuiditas. Terus untuk manfaat pendapatan, dia pengeluaran perusahaan ini kan diarahkan untuk mendapatkan income ya, income yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan atau efisiensi namanya. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ekonomis itu bahwa pemasukan itu lebih banyak daripada pengeluarannya. Kalau efisien itu melakukan segala sesuatu dengan tepat ya dan sesuai itu namanya efisiensi. Nah, maka dari manajemen kas inilah perencanaan kas ini dibagi menjadi beberapa pengendalian di mana kalau nanti kita bicara kas besar itu akan dibagi menjadi penggolongan kas ini menurut operasinya dan investasinya. Tujuannya itu apa? Agar penentuan sumber penerimaan kas ini juga bisa kita manage dan penggunaannya itu bisa kita kendalikan supaya tidak over ya. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, di sini di dalam sistem pengendalian internal terhadap kas bahwa semua sarana alat mekanisme yang digunakan perusahaan itu tujuannya mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas serta menjamin ketelitian dan efisiensi sehingga bisa dipatuhi kebijakan manajemen tentang kas. Nah, bagaimana sih pengawasan internalnya? Pengawasan akuntansinya itu bisa pengawasan yang berkaitan dengan pengamanan aset perusahaan, menjamin ketelitian, salah satunya dengan proses audit ya. Itu yang audit atau inspeksi mendadak itu penting sekali di dalam pengawasan internal. Kalau pengawasan administrasi itu berkaitan dengan efisiensi operasi bahwa segala sesuatu itu yang kita catat itu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini pengawasannya. Nah, dari sinilah maka timbullah bahwa pembagian kas ini di dalam pengendalian internalnya perlu saya jelaskan secara detail ya sebelum kita ke teknisnya. Di dalam perusahaan yang besar, yang ruang lingkupnya itu memang membutuhkan banyak penanganan serta pengawasan, biasanya kas ini akan dibagi-bagi di dalam item pengendaliannya. Kalau di perusahaan kecil, kas itu cukup satu saja nggak masalah. Kalau di perusahaan besar, kas itu ada 3 pembagian, kas in hand ya, dibagi lagi kas besar sama petty cash, baru kas besarnya itu sendiri. Kas banknya itu sendiri. Nah, terkait dengan kas in hand, maka di sini dibagi menjadi kas besar, di mana otorisasi itu berada di bagian accounting. Tetapi kalau bagian kas kecil, ini biasanya yang memegang otorisasi itu kalau nggak kasir ya bagian finance. Iya, Bu, kasir. Kasir ya. Nah, apa perbedaannya kas besar sama kas kecil? Kalau kas besar itu biasanya memang tujuannya itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya itu memang digunakan untuk operasional yang besar. Contoh misalnya biaya gaji, pembelian aktiva, itu kan butuh dana yang besar. Kalau kas kecil itu biasanya digunakan untuk operasional yang kecil-kecil. Contoh misalnya beli biaya materai, terus beli bensin, beli
beli perlengkapan kantor, ATK, itu kan pembagiannya itu memang dibagi berdasarkan rutinitas dan nominal yang kita keluarkan. Loh, Bu Lisa, tujuannya apa sih? Kenapa kok harus ada pembagian seperti itu? Supaya di dalam perusahaan itu pengendaliannya itu bisa terfokus, artinya bisa ada saling cross check silang begitu. Tapi kalau perusahaannya kecil ya, mungkin kas besarnya cukup satu divisi nggak masalah, karena kan memang pimpinan bisa mengawasi semuanya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar yang dimana cabangnya itu banyak, kan otomatis kan supaya tidak terjadi korupsi yang rutin ya dan sifatnya tidak kelihatan, maka memang perlu dibagi beberapa divisi. Nah, pembagian fungsi yang dibagi menurut sistem dan prosedurnya ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan ini perlu menambah fungsi pegawai atau tidak, itu tergantung dari apa yang ada di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, ini akan mempengaruhi kebijakan di dalam akuntansinya juga. Contohnya seperti pemegang bagian kas ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kas besar itu tadi kan contohnya seperti yang saya jelaskan ya, terus petty cash juga sudah saya jelaskan bahwa untuk pengeluaran kecil. Nah, ini yang nggak kelihatan kalau misalnya pengeluarannya kecil-kecil seperti fotokopi. Kalau ada yang nggak jujur kan otomatis fotokopi yang biasanya itu nilainya Rp75 ya, kalau dikalikan per lembar itu misalnya pegawainya suka korupsi ya, kita tinggal ngalikan aja. Nah, di dalam kas kecil itu nanti pengendaliannya supaya tidak terjadi korupsi yang kecil, rutin, sehingga menjadi besar, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah itu ada pengertian selisih kas. Selisih kas ini untuk apa sih Bu Lisa? Nah, biasanya kan kalau akhir bulan ya, di dalam pengendalian kas itu kan dilakukan stock of name. Tujuannya apa untuk stock of name ini? Tidak hanya persediaan, kas itu juga perlu di of name. Karena perlu kita ketahui bahwa laporan yang sudah dilaporkan oleh pihak kasir misalnya ke bagian accounting ini apakah sudah sesuai enggak dengan bentuk fisiknya. Misalnya kertas dan logam yang sudah diberikan bagian accounting ini sudah sesuai enggak dengan pelaporannya. Nah, ini bagaimana pengendaliannya bisa? Di sini kita pelajari bersama-sama. Nah, dalam pencatatan kas of name itu biasanya dalam akhir periode itu terjadi kas defisit atau surplus. Hal ini bersifat sementara saja sebelum sebab terjadinya selisih ditemukan. Nah, kalau misalnya ada selisih kas, itu juga harus tetap dilakukan penyesuaian. Nah, kenapa ada selisih kas? Nah, ini yang perlu ditelusuri. Karena kalau selisih kas dianggap nol, ya berarti kan otomatis nanti kalau misalnya selisih kasnya lebih, itu kan nggak masalah. Kalau selisih kurang kan yang kasihan kan ya pihak pemegang petty cash-nya itu tadi atau bagian kas besar pasti noroki. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam pembelajaran ini ya. Mungkin dari yang tahapan awal sampai ini ada pertanyaan sebelum saya jelaskan mengenai pengendalian kasnya secara teknis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada, Bu. Ada Bu Nur Aina ya, ternyata bisa hadir di sini. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan ini kas. Ini Bu, saya tadi ada pas baru masuk tadi kan pas dengar masalah itu. Saya akan menanyakan masalah itu kan Alfamart. Kalau kita berbelanja, misalnya 9.900. Nah, terus kan uang kita tuh masih sisa 100 perak. Itu tuh apakah diambil oleh kasirnya, apa dia masuk langsung ke kas perusahaan itu? Oke, terima kasih. Biasanya kalau kita belanja, ini pertanyaan yang sering kita jumpai di kondisi real ya, Bu Nuraina. Ketika kita belanja di Alfa atau Indomaret, kadang kita belanja itu ada selisih sisa
Rp100 yang mungkin dianggap bahwa nggak ada kembaliannya begitu. Padahal sebenarnya punya begitu loh. Kadang ini boleh nggak Bu, apa ini Bu Nur Aina, anu kan biasanya manggilnya nggak langsung Mama. Boleh Bu, apa ini didonasikan atau disumbangkan, biasanya kan begitu ya. Nah, yang kita pertanyakan adalah uang 100 perak itu Bu Lisa, walaupun kecil kan kita mempertanyakan kalau sering ya, dari mulai pagi misalnya sampai malam buka toko, itu dibuat apa ya Bu Lisa? Nah, biasanya pihak Indomaret atau Alfa itu mempunyai manajemen itu biasanya memang kalau misalnya yang kas-kas kecil seperti itu ya, nah ini yang perlu kita apa ini pahami, apakah ini benar-benar masuk di kas perusahaan atau memang masuk di kantongnya kasir nggak? Kalau masuk di kantongnya kasir nggak mungkin Bu Nur Aina, karena di situ kan ada sistem apa ini stok opnimnya. Pasti kasir itu nanti hasil penerimaannya dia dari customer itu nanti akan disetorkan ke bagian supervisornya. Nah itu nanti dicek lagi. Nah uang yang 100 perak itu sebenarnya ya mungkin kalau apa ini istilahnya ini kan bukan berasumsi negatif thinking. Ya, bukan menuduh gitu ya. Iya, ini kok kesannya menuduh. Saya juga sempat mempertanyakan itu Bu Nur Aina. Ini kadang-kadang tuh selisihnya 100 walaupun kecil tapi kalau misalnya dilakukan oleh apa ini banyak customer ya, misalnya pendapatan customernya banyak, terus istilahnya Dikali aja Bu, itu iya, dalam iya. 1 tahun Banyak berapa sekali gitu ya. gitu loh. Apakah benar nggak ini didonasikan? Yang saya tahu itu biasanya ya Bu Nuraina, kalau memang dia jujur, itu tergantung manajemen apa ini tokonya, karena per area itu dibagi beberapa apa ini kebijakan ya. Misalnya ya antara toko satu dengan toko lain, antara Alfamart itu strategi di dalam perolehan income-nya itu kadang-kadang itu bermacam-macam cara. Nah, mungkin ini bagian dari manajer toko, uang itu mungkin ada yang memang benar-benar disalurkan, kita wawalam, ada yang memang benar-benar dipakai untuk penghasilan tambahan. Begitu Bu Nur Tapi kalau Aina. dikalikan Ibu, misalnya 100 perak aja itu untuk berapa orang? Dikali aja setahun itu udah sekitar 14 jutaan ya Bu dia dapat ya. Benar, iya Bu Nur Aina, benar itu. Dan bukan hanya itu aja Bu Nur Aina, kalau kita nggak jeli ya, kadang pihak toko itu ya, saya nggak menyebut merek nanti kok kesannya kita menuduh ya. Sering kan kita ditawari promo-promo ya, terus ada yang promo ini, kalau kita nggak jeli kadang-kadang itu ini yang dengan ATM Bu Nur Aina untuk semuanya, kadang digesek 2 kali. Nah ini yang kita harus hati-hati. Iya. Ini tergantung, kalau kasir itu memang tergantung dari kejujuran individunya masing-masing. Ada yang manajemen tokonya bagus, tapi individu dari personal orangnya inilah yang perlu kita apa ini garis bawahi. Kadang itu kan ada kasir yang orangnya benar-benar jujur, ada juga kasir yang benar-benar memang sengaja untuk bersifat apa ini mempunyai karakter yang sengaja memang melakukan korupsi kecil-kecilan gitu, apalagi terhadap customer itu sering terjadi, apalagi kalau ada produk promo Bu Nuraina. Nah coba kita sering amati kalau di toko itu ya, kita kan sering ditawari produk-produk yang ini nggak ada struknya ya Bu. Nah itu sebenarnya itu adalah strategi dari toko yang di area itu, nggak semuanya toko itu seperti itu. Begitu Bu Nare. Contoh seperti salad ya, saya tanya loh Mbak, kenapa kok nggak pakai apa ini struk gitu loh. Ternyata itu saya lihat itu memang ada buah-buahan misalnya nggak laku, wis nggak apa-apa daripada nggak laku, wis dibuat salad aja deh biar apa ini ada apa ini penghasilan tambahan. Nah biasanya kalau manajer tokonya itu jujur ya itu memang dikalkulasi untuk bisa dibuat apa ini tambahan income. Nah nanti itu kan akan dievaluasi toko mana yang di area ini yang income-nya paling banyak Bu Nuraina. Tapi kadang-kadang itu kan yang namanya ini ya manusia itu kadang-kadang mencari berbagai cara untuk apa ini untuk mencari tambahan penghasilan, mungkin kita supaya nggak kelihatan mencoloknya, yaitu tadi ada beberapa toko itu juga jujur gitu, 100-nya itu dikasih atau ibu punya uang kecil
100 perak nanti kembalinya segini. Nah itu mungkin yang jujur Bu Nuraina. Yang kadang nggak jujur itu kan saya juga bertahun-tahun kok buat donasi ya, donasi di mana itu loh. Kadang itu ada perasaan gitu loh, apa ini udah deh biarin deh gitu. Tapi kalau dihitung-hitung sebagai orang akuntansi kita tahu tuh berapa juta ya, lumayan ini. Nah kalau nggak ditambah dengan ceperan-ceperan lain itu mungkin ya mungkin karena gini ya Bu Nuraina, kalau saya tanya jawab dengan, karena kan saya juga mahasiswa di tempat ini ya, ada yang juga yang kerja di eh, apa ini Indomaret atau Alfa itu saya tanya berapa gajimu gitu. Kalau kerja di situ gede enggak? Bu, itu mah cuma namanya aja tokonya kelihatan familiar, apa ini orang itu kenal, tapi ya sama aja Bu Lisa gajinya itu enggak seberapa besar gitu. Saya sempat tanya jawab sama apa ini mahasiswa yang pernah kerja di situ. Bahkan posisinya itu sudah kepala toko Bu Nuraini. Wah kamu enak gajimu bisa. Oh enggak Bu, belum tentu ini. Itu ya Bu ya, biasanya di toko-toko minimarket seperti itu, misalnya ada kekurangan apa selisih itu karyawannya yang nombok gitu. Tapi pas ada kelebihan mereka diam aja gitu kan. Jadi bisa jadi itu sebuah pendapatan untuk dia. Tapi kalau ada yang kesalahan-kesalahan, misalnya salah sosok apa ada barang yang hilang itu otomatis itu karyawan yang gantinya. Kalau seperti Indomaret, Alfamart seperti itu. Iya, kasihan loh Bu Nuraina, bener. Saya juga kadang kalau diceritain sama yang pernah kerja di sana itu kalau misalnya ada barang yang dicuri ataupun ada yang orang apa ini nitilin ya, itu yang harus torok itu ya kasir yang jaga pada saat dia melayani customer pada saat jam itu. Belum lagi kalau ada yang kurang itu ya Bu, ya misalnya dia juga kurang teliti terus ngasih susu itu kelebihan. Pada saat di stok opnim, ternyata kan kalau kurang eh, dia yang harus nombok. Bahkan ini ada video yang viral yang baru-baru ini kan kasir itu sampai dipukul mengalami kekerasan itu yang di YouTube yang di-share dia itu ya sampai manajernya Masya Allah gitu loh. Walaupun selisih seperti itu, makanya kadang-kadang tuh kasir itu ya kita tidak menyalahkan ya, karena kondisi seperti itulah Bu Nuraina. Kadang mereka mencari-cari untuk penghasilan tambahan tuh supaya jaga-jaga kalau ada yang uangnya itu selisih kurang gitu loh Bu Nuraina. Mungkin kita positif thinkingnya di situ, tapi mau walam ya kadang-kadang ya sifatnya manusia itu kadang kita itu kadang ada perasaan yang menduga-duga itu loh yang harus kita sudah apa ini kalau uangnya yang diambil kecil ya, cuma kan kadang-kadang ya kita ya itu tadi dugaan hipotesis apa ini dugaan sementaranya ini buat apa ya. Nah itu yang kadang-kadang sifat manusia ya seperti itu ya. Cuma ya mudah-mudahan digunakan untuk hal yang positif. Oke. Itu Bu Nuraina mungkin. Iya Bu. Baik ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Nah ini yang harus kita pelajari di dalam pengendaliannya. Nanti mungkin ini yang akan kita praktekkan. Nah, ini nanti di dalam pengendalian kas, saya akan jelaskan di bagian kasir dulu atau di bagian finance. Nanti setelah itu baru nanti di bagian accounting yang akan megang kendalinya. Nah, di bagian petty cash ini kan kas itu tadi kan dibagi menjadi 3 ya. Kas in hand, itu ada kas besar sama kas kecil dan kas in bank. Nah, nanti kas in bank ini Mbak Sinta, kita akan belajar bagaimana caranya membuat rekonsiliasi bank, yaitu membuat apa ini pencatatan kenapa sih kas perusahaan itu jumlahnya selalu tidak sama dengan kas bank. Itu yang harus kita pelajari di dalam kas in bank. Nah, kalau yang kas in hand ini ya, kas besar itu memang otorisasinya itu memang ada di pihak accounting. Nah, kalau yang kas kecil, selain kasir yang megang, kalau di perusahaan yang bukan bentuknya toko ya, itu biasanya dipegang oleh pihak finance. Nah, kas kecil ini biasanya dalam pengendaliannya ada yang diberikan kotak yang ada kuncinya itu ya seperti loker. Kalau yang di perusahaan bukan toko itu isinya ya uang kertas, logam dihitung. Nah, di dalam pengendaliannya itu dibagi menjadi 2 metode. Ada dana tetap
dan dana tidak tetap. Nah, Bu Lisa, yang lebih bagus itu apakah kita pada saat pengendalian petty cash yang jumlahnya memang nggak terlalu banyak atau kecil ini ya, maksimal berapa sih Bu Lisa kalau di dalam apa ini pengeluaran kas kecil? Biasanya tergantung ruang lingkup perusahaannya. Kalau perusahaan besar mungkin lebih dari 1 juta, tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil ya biasanya itu tidak lebih dari 1 juta itu sudah cukup. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang ruang lingkupnya tidak terlalu banyak fungsinya. Nah, di sini perbedaannya apa kalau dana tetap dan tidak tetap? Terus lebih bagus yang mana ya? Kalau dana tetap ini pihak kasir yang diberikan wewenang oleh pihak accounting ini tidak bisa semena-mena menggunakan dana yang diberikan oleh pihak accounting untuk pengeluaran kas kecil. Jadi pengisiannya itu setiap bulan harus selalu tetap. Caranya bagaimana Bu Lisa? Misalnya diberikan dana, kalau pihak apa ini metode dana tetap, misalnya dana yang diberikan setiap bulan itu 250, maka jumlah yang harus kita keluarkan harus tetap 250. Nggak boleh berubah-ubah. Bagaimana Bu Lisa kok apa ini bisa 250? Apa ini 250 ini supaya tidak over? Nah, caranya kita hanya boleh mengeluarkan apabila nanti voucher yang kita kumpulkan dari transaksi kita tukarkan pada saat pengisian kas kecil kembali. Tetap yang mempunyai otorisasi ini pihak accounting. Jadi misalnya kalau terjadi transaksi ya pada saat tanggal 3 sebelum pengisian uang kas kecil apa ini diisi, maka dia tidak boleh melakukan penjurnalan atau pembukuan. Pembukuan tetap berada di wewenangnya pihak accounting. Nah, pihak kasir ini hanya melakukan proses pencatatan dan pengumpulan voucher saja. Saya contohkan ya, misalnya bagaimana Bu Lisa pengendaliannya. Nah ini saya contohkan, PT Fata ini membentuk dana kas kecil dengan dana 250. Nah, kalau misalnya dana yang kita lakukan yang diberikan di sini, contoh misalnya tanggal 20 Desember, ini kan dimulai tanggal 1 sampai misal contoh ya transaksinya sampai 20 Desember. Nah, di sini ada apa ini sisa uang kertas 5.000 dan uang logamnya 2.750 dengan transaksi, katakanlah transaksi di sini itu mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini selisihnya ya. Saya contohkan misalnya. Nah, di tanggal 20 Desember dari transaksi yang dikeluarkan oleh pihak kasir atau pihak finance, ini ternyata itu tanggal 20 ini ada penukaran pengisian kembali kas. Supaya ini tidak apa ini pihak bagian kasir yang melakukan pembukuan, maka bagaimana caranya bisa? Pihak kasir ini disimpan vouchernya. Dia boleh melakukan proses apa ini penukaran kas apabila dananya nipis, apabila ini vouchernya itu yang sudah dikeluarkan untuk operasional itu ditukar kembali sampai dananya itu benar-benar sudah sesuai. Jadi misalnya Bu Lisa, kalau over bagaimana ya, dia yang norotin, itu dana tetap. Biasanya dana tetap ini buat perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai apa ini hubungan kekeluargaan yang erat ini memang bagus sekali. Perusahaan CV, firma itu lebih bagus itu kalau menggunakan dana tetap, tapi agak sulit penerapannya. Kalau perusahaan yang sudah manajemennya benar-benar bagus pasti menggunakan metode dana tetap. Saya contohkan misalnya ya bedanya dana tetap sama tidak tetap. Nah ini pada saat pembentukan dana kas kecil oleh pihak accounting ke kasir ini diisikan ke pihak kasir dengan kas kecilnya itu bertambah sebelah debit, ini teknis pembukuannya. Terus kas besarnya ini berkurang karena kan ditransfer di bagian kasir. Nah, sebelum tanggal 20 maka pihak kasir ini tidak boleh melakukan proses pembukuan. Baru tanggal 20 Desember ini kan diisi kas kecil kembali, maka semua voucher yang sudah dikeluarkan operasionalnya tadi dikumpulkan oleh pihak kasir, ditukarkan ke pihak accounting untuk diisi kas kecil kembali sebesar transaksi yang sudah dikeluarkan oleh pihak kasir tadi.
dengan membuat jurnal biaya air dan listrik itu sebesar jumlah transaksi yang ada di sini ini dicatat. Nah, ini nilai minus ini apa, Bu Lisa? Ini adalah selisih daripada uang kas pada saat stock of name. Ternyata ini ada selisih lebih dari 250, ternyata dari transaksi ini kelebihan 4.250. Nah, selisihnya ini juga harus dicatat di sini. Nih. Nah, kenapa ini kok tidak boleh kas kecil? Kalau di sini kreditnya adalah kas kecil, maka pihak kasir itu mempunyai otorisasi untuk mengeluarkan kas setiap ada transaksi. Karena semua voucher ini langsung ditukarkan ke pihak accounting, maka tetap yang mempunyai otorisasi adalah kas ini berada di kreditnya sebesar 242250. Begitu. Nah, bukan kas kecil kembali. Coba bandingkan ketika metode ini diterapkan di metode dana tidak tetap, ya. Ini metode dana tidak tetap. Soalnya sama, misalnya tanggal 5 sampai 9 tadi ya, dengan soal yang sama ini, kalau di metode dana tidak tetap, jurnal awal pengisian kas kecil ini tetap sama. Kas kecil pada kas, tetapi ketika ada transaksi yang terjadi, kalau dana tidak tetap ini ya, ini setiap ada transaksi di jurnal dengan kreditnya kas kecil. Kalau tadi kan ini harus nunggu pengisian kas kecil kembali itu baru dibuat jurnal. Kalau tadi kan tanggal 20. Kalau ini sewaktu ada transaksi dia jurnal setiap tanggalnya. Karena dia pihak kasir ini mempunyai otorisasi penuh di dalam transaksi. Kalau di dalam metode dana tidak tetap ini kan jumlah kasnya ini nggak tergantung harus 250, bisa lebih tergantung kebutuhan dari pihak yang dikasir. Ini perbedaannya. Kalau kita amati dari sisi jurnal. Nah, selisihnya bagaimana? Kalau di sini nggak ada penilaian selisih kas karena kan dia di jurnal sesuai dengan kebutuhan pihak kasir atau finance. Nah, ini perbedaannya. Saya kembali lagi ke dana tetap ya. Nah, ini kan misalnya tadi terjadi tanggal 5, 7, dia nggak menjurnal. Menjurnalnya mulai pada saat pengisian kas kecil kembali. Lah, bagaimana kalau kas yang kita stock of name ini jumlahnya kurang? Kalau kurang, maka selisih kurangnya ini ditaruh di sini. Nah, ditaruh di debit. Kalau ini selisih lebih ditaruh di kredit. Jumlah ini sesuai dengan transaksi yang dikeluarkan di sini. Ditaruh di kreditnya, pihak accounting lah yang mengeluarkan dana ini sesuai dengan voucher yang dikumpulkan oleh pihak kas kecil tadi. Ini perbedaannya. Nah, ini cara membuat pengendalian internnya supaya nilai 250 itu tetap, itu maka boleh menukarkan uang operasionalnya itu tadi kalau sudah ada pengisian kas kecil di dalam metode dana tetap. Itu silakan kalau ada pertanyaan. Ibu, kira-kira ya. Yang 4.250 itu kemana larinya? Nah, ini kan menunjukkan gini ya Bu Nur Aina. Biasanya di akhir bulan ini kan ada stock of name, ya kan? Stock of name itu cek uang fisik, kertas logam, dicek dengan laporannya. Ini kan transaksinya. Ternyata dari 250 ini ternyata ada selisih lebih ya. Dia itu nyatet transaksi, jumlahnya itu harusnya kan transaksinya harus tidak boleh melebihi 250. Ternyata kasir over. Waduh, dananya nih yang keluar 254, larinya kemana ya 4.250. Nah, ini dilaporkan ke pihak accounting Bu Nuraina. Ini ada kelebihan dana. Maksudnya itu pada saat saya mau transaksi ternyata nggak pas 250. Dananya ini butuh 4.250 lagi. Kan ini dilaporkan ke pihak accounting. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kan dana sebelum dikeluarkan harus ada pelaporannya dulu. Nah, ini. Jadi ini kan sifatnya pembukuan Bu Nuraina. Ini belum ke pihak customer, ini pihak pelaporannya. Ini saya punya anggaran pengeluarannya seperti ini. Ternyata ada over 4.250. Nah, pihak accounting akan menanyakan, loh,
kok bisa over ini kenapa gitu, 4250 ini buat apa, ada nggak bukti vouchernya mana, begitu Bu Nuraina. Kecuali Kalau dia pas ya Bu, 250 berarti kita nggak perlu buktikan dengan transaksi. benar, iya benar Mbak Sinta, begitu. Karena kan yang apa ini kita keluarkan wajib 250, sifatnya begitu. Tapi kalau ini nanti diterapkan di toko, kelebihan ini bagaimana Bu Lisa? Tetap ada pelaporannya biasanya. Selisihnya ini kalau manajer accounting-nya baik ya wis gak apa-apa lah ambilen gitu. Tapi sing bermasalah kalau Tapi kalau kami Bu Lisa, kalau di perbankan saya pernah di kasir sih gitu kan. Kan sering terjadinya selisih kelebihan lah ya gitu kan. Kelebihan itu kami memang ada kas tersendiri gitu. Tapi di luar inilah itu memang kas pribadi gitu. Jadi pas terjadinya nanti kedepannya selisih pengurangan gitu, itu uang itu yang bisa dibantu gitu. Oh gitu ya, jadi seperti nabung ya Mbak Sinta ya, jadi Iya. memang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dulu ya. Iya. Jadi dia mau sama benar-benar untuk menutupin kekurangan yang ke depannya ya. Jadi benar. tapi kita tetap kita laporkan Bu gitu kan. Jadi pas terjadi selisih gitu kan, kita punya kas tersendiri, jadi nggak pakai uang pribadi gitu. Benar seperti Tapi ini kita yang Tapi kita tetap cari Bu, siapa yang maksudnya kelebihan ini dari mana gitu. Kalau memang dari nasabahnya, ya kita kembalikan lah, kita telepon atau kita masukkan ke tabungan nasabah tersebut gitu. benar Mbak Sinta ya. Itu Bu Nur Aina tadi sudah dijelaskan Mbak Sinta bahwa kalau selisih lebih itu biasanya memang ada kebijakan itu memang tidak langsung dibuat untuk kepentingan pribadi ya. Ya, itu kan kalau kelebihan enggak, Bu? Sama seperti yang kita terangkan di minimarket tadi, kelebihan. Kalau kekurangannya ya kita nombok gitu jadinya. Kalau Ya. kekurangan, misalnya kita nggak ada uang kas tersendiri, ya kita tentukan nomor pribadi. Kalau kami sih dari perbankan gitu, memang siapa yang bagian dana lah. Misalnya selisihnya sekitar 200 gitu, berarti kami ada sekitar 5 orang ya, kita bagilah gitu. Karena kan di situ kan kita kerjanya pakai tim ya Bu gitu, walaupun Benar. dari situ, jadi kami tidak hanya menyalahkan kasir aja gitu. Sebenarnya itu bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab daripada konsekuensi kerja kita ya, bahwa kalau tidak diberikan punishment seperti itu, nanti khawatirnya dia kerjanya itu nggak bisa hati-hati, karena memang kasir itu atau finance kan harus teliti dalam dalam baik itu pencatatannya maupun pelaporannya juga. Lah kalau misalnya selisih kurang itu memang juga kembali lagi kepada kebijakan ya. Kalau misalnya ini sering terjadi ya harus diberikan suatu punishment, Nur Aina. Jadi di situ Bu kita memang diajarin untuk kekompakan, baik itu kalau misalnya ada yang apa gitu kita support gitu. Jadi sama-sama gitu. Itu ya Mbak Sinta ya. Iya. Jadi memang benar-benar manajemennya itu ini ya. Artinya itu kalau memang koordinasinya bagus seperti itu enak ya. Kadang itu kan ada yang nggak mau tahu dengan kondisi perusahaan udah apa ini sering. Nah yang bermasalah ini kalau kasirnya nggak teliti itu loh ya. Dikit-dikit apa ini pas waktu mengembalikan uang itu ke customer selisihnya lebih. Nah itu yang bermasalah. Kalau tidak diberikan punishment ya. Tapi kalau kasirnya yang sering korupsi ini juga kan juga perlu ada penelusuran. Untuk apa sih sebenarnya? Makanya Bu, kami itu kalau untuk kasir setiap jam 11.45 gitu kita memang sudah melakukan ini Bu, perhitungan untuk pas nanti jam 12 gitu. Jadi kita tahu di mana apa uang itu lebih atau uang itu kurang. Jadi kalau memang kurang kita bisa cari masih ada kesempatan gitu kan. Pas tutup kas sekitar jam 3:30 itu kan dah kita mau tutup. Benar ya. Kayak di toko tadi ya, itu kan juga kalau malam jam berapa itu kan juga kadang orang-orang itu kan sibuk nyuatet apa ini ada yang bagian ini ya mereka ini berapa yang sudah masuk di kasir, ada yang
ndang ini ndang di close supaya apa ini nggak ada customer gitu. Kan ada misalnya kebijakan tuh jam setengah 10 itu sudah tidak melayani itu supaya kita bisa melakukan stock of name itu namanya membuat laporan kas harian ya supaya bisa diketahui apakah itu pas atau enggak dengan ada yang di fisiknya. Kalau laporan kan bisa saja kita manipulasi. Itu salah satu contoh. Nah, antara yang pengendalian yang petty cash dengan dana tetap ataupun tidak tetap itu sebenarnya itu lebih bagus yang mana? Kalau dilihat dari pengendaliannya memang lebih bagus yang dana tetap. Tetapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang sistem kekeluargaannya itu erat ya, misalnya privilege-nya itu lebih banyak, ya kita sulit menerapkan dana tetap. Kadang-kadang itu memang ownernya Ya, yang dia berubah-ubah ya. iya, ownernya yang memang apa ini istilahnya itu memberikan kebijakan ini sojo dana tetap, enggak aku sulit apa ini ngambil untuk apa ini untuk privilege, untuk apa ini biaya-biaya lainnya. Nah, ini biasanya juga ada di dalam pencatatan akuntansi. Makanya beberapa metode ataupun kebijakan itu kan kenapa kok ada pilihan di akuntansi ya itu memberikan suatu ruang apabila misalnya kita ingin fleksibel bahwa kalau misalnya sesuai prosedur dana tidak tetap itu boleh kita lakukan tetapi juga harus sesuai dengan pencatatan yang sewajarnya ya walaupun memang dana tidak tetap ini jumlah yang kita minta di pihak accounting itu memang selalu berubah-ubah walaupun ketetapannya 250. Nah, bagaimana kalau ada selisih lebihnya Bu Lisa ketika kita menganggarkan pengeluaran kita ya tetap dana tidak tetap itu tetap harus ada pelaporannya. Untuk apa? Karena kan segala sesuatu itu harus bisa ditelusuri. Jangan sampai kita membuat suatu nota ini ya, nota manipulasi bahwa pengeluarannya itu memang sudah dilegalkan oleh pihak owner sama pihak manajer yang checklist. Di situ nanti kalau sudah stock of name biasanya ada pihak yang tanda tangan. Siapa yang buat, siapa yang menjadi penanggung jawab, sama siapa pimpinannya, begitu ya. Iya, Bu. Begitu, karena kan di situ sebagai bentuk pengendaliannya itu ya setelah pelaporan itu kan juga harus ada yang apa ini mempertanggungjawabkan pembuatnya siapa. Nah, tidak cukup hanya pelaporan jurnal saja, tetapi stok name-nya itu laporan kas hariannya itu juga harus ditandatangani otorisasi secara jelas. Nah, itu bentuk pengendaliannya. Benar Tapi tadi. Bu, kalau kasir itu sering melakukan kesalahan, mungkin kita pertamanya dikasih pemberitahuan Bu gitu kan. Terus kali masih juga dia itu salah gitu kan. Itu kita sudah dikasihkan SP Bu. Jadi untuk kedepannya untuk kasir itu bisa berhati-hati lagi. Jangan Ada sampai ini ya kebijakan ini ya Mbak Sinta ya bahwa misalnya kalau melakukan kesalahan berapa kali ini juga ada bentuk peringatannya ya Mbak Sinta ya. iya Bu. Jadi dia nggak Kebijakannya berapa kali Mbak Sinta kalau di perbankan biasanya di perusahaannya Mbak Sinta? kalau di kami Bu, mungkin kalau sekali itu mungkin kita ada kasih toleransinya lah gitu kan. Terus untuk kedua kali itu kita kasih pemberitahuan, tapi masih juga dia itu kita langsung melakukan SP sampai SP3. Terus kita bisa kalau misalnya dia kontrak gitu ya, nah kita mungkin tidak perpanjangan kontraknya gitu, tergantung dengan kebijakan lah Bu. Kalau misalnya dia sudah jadi karyawan tetap, mungkin bisa nggak di situ lagi gitu atau diturunkan gitu Dimutasi ya Mbak Sinta ya mungkin. ya berarti dia kan nggak fokus gitu kan ke sana gitu. Benar. Jadi memang segala bentuk pengendalian itu memang harus ada bentuk reward sama punishment-nya ya. Bahwa itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan ataupun sebagai seorang pimpinan itu juga memberikan suatu ini ya pengawasan bahwa tujuan perusahaan itu kalau harus masih tetap ingin berkesinambungan yaitu tadi ya dari pengamanan aset dengan berbagai macam teknik dan metode. Salah satunya ya pengendalian di bidang kas ini ya. Ini kan masih petty cash. Nah, ini bisa dibedakan ya kalau pakai dana tidak tetap itu kan sewaktu-waktu kita bisa membuat transaksi kalau ada pengeluaran. Karena
dia nggak harus mengumpulkan voucher kalau dana tidak tetap ini, karena kan dia sewaktu-waktu dananya sesuai dengan kebutuhan di pihak kasir. Nah, jurnal kreditnya semuanya kas kecil. Kalau tadi kan ada pengisi bagian accounting itu akan mengeluarkan dananya apabila sudah ada pengisian kas kecil kembali, dan itu harus dibuktikan dengan voucher yang sudah dikeluarkan oleh pihak kasir. Kalau ini kan enggak. Kasir itu memegang wewenang penuh sehingga jurnal kreditnya tetap kas kecil. Kalau ini kan enggak ya. Semuanya itu pada kreditnya pada kas. Nah, pada akhir periode kalau misalnya tidak ada pengisian kas kecil kembali di metode dana tetap ini dilakukan jurnal penyesuaian. Jurnalnya ya kas kecil kreditnya, karena ini penyesuaian kan tujuannya untuk melaporkan bentuk Transaksi dia ya, Bu. transaksinya benar ini. Tapi yang dilaporkan hanya transaksi yang terakhir, bukan yang transaksi yang pertama tadi. Nanti baru di jurnal balik itu supaya membuat periode yang akan datang ini sudah di close untuk yang pembukuan di bulan yang kemarin. Sebenarnya gampang kok ya, cuma yang susah itu kan bagaimana bentuk realnya itu loh. Pengendalian realnya setiap fungsi ini bisa berjalan nggak? Gitu. Nah ini masih petty cash, nanti silakan dibaca, kan ini masih nyambung ya, minggu depan nanti kita akan diskusi bagaimana pengendalian kas besar ini dilihat dari laporan arus kas, ini yang mungkin terkait dengan kredit bank itu kebanyakan memang yang paling banyak kan dilihat cash flow-nya, ya, yang paling gampang. Oke ya, untuk semuanya mungkin di jam kedua nanti ini akan saya share materinya. Monggo silakan kalau ada banyak pertanyaan yang perlu dipersiapkan untuk minggu depan silakan, karena minggu depan itu kita akan membahas tentang bagaimana mempelajari pengendalian kas besar di pihak accounting ya. Ini pengendaliannya masih arus kas secara langsung, nanti akan saya tambahkan metode yang tidak langsung. Silakan dicoba aja ya untuk yang petty cash-nya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham dengan soal yang saya share ini, silakan japri saya. Nggak usah takut Bu Nuraina untuk apa ini sharing-sharing sama saya. Misalnya kalau nggak bisa tugas, di japri aja jawabannya, nanti saya bantu. Jadi biar Bu Nuraina juga ketika ada kesulitan nggak merasa bahwa kok sulit ya belajar akuntansi gitu. Tenang aja, tetap akan saya bantu Bu Nuraina. Bu, jadi itu tugas ya, Bu? Iya Mbak Sinta. Jadi kita buat sebentuk kayak jurnal gitu ya? Benar, jurnalnya pakai metode dana tetap aja dulu ya. Yang dana tidak tetap itu opsional. Nanti Yang kalau seperti Bu jelaskan tadi ya? benar, yang ini Bu, apa ini Mbak Sinta, yang tadi saya jelaskan di slide yang, nah ini ya, metode dana tetap itu yang kayak ini. Nah ini, gampang kok Bu, apa ini Mbak Sinta. Jurnalnya itu dilakukan apabila ada pengisian kas kecil tuh. Sudah ada. Berarti tinggal kita nganukan posisinya aja debit ke kredit ya, Bu? Benar Mbak Sinta, nanti kalau misalnya masih belum paham, kita bahas di pertemuan berikutnya, kita review ya. Nggak apa-apa, dicoba aja sebagai latihan untuk seolah-olah kita duduk di pihak. Kalau Mbak Sinta ini kan memang pekerjaannya kan bikin kas harian. Nanti juga akan saya tambahkan bagaimana ini ya, bentuk contohnya membuat stock of name. Mungkin Bu Nur Aina yang ingin tahu bentuk stock of name-nya, kertas kerjanya seperti apa, itu saya contohkan aja nanti buat referensi buat yang belum pernah di bagian apa ini
di bagian kasir atau finance. Itu mungkin gambarannya untuk malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan atau yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya, jam kedua ini tinggal beberapa menit. Silakan dipersiapkan, ini nanti akan saya share di Classroom, walaupun di chat ini sudah saya share. Terima kasih semuanya. Saya kira tadi ternyata Bu Nuraina ini ada ya. Saya tadi tak lihat ini Bu Nuraina izin. Tadi sempat saya tulis apa ini izin Bu, ternyata. Rizwana itu izin Bu karena dia lagi nggak sehat. Oh gitu ya. Saya apa ini appreciate ya kelas ini walaupun sedikit itu kalau ada tugas kayak Mbak Riswana, kayak Mbak Nur Kumalasari itu kalau ada tugas selalu japri saya loh. Mesti apa ini nggak usah ini ya canggung ataupun sungkan kalau misalnya ada kesulitan silakan japri enggak apa-apa ya. Tanya apapun yang terkait dengan bidang keuangan, insya Allah kalau misalnya saya sesuai dengan bidang saya tetap saya jawab. Itu saja. Baik ya semuanya, kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah apa ini banyak berdiskusi di perkuliahan malam hari ini. Mas Muhammad Rafi ini tenang sekali nih ya. Tidak ada pertanyaan Mas Muhammad Rafi? Nggak ada, Bu. Nanti kalau sudah tugas ya baru tanya. Baik semuanya, terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya izin leave dulu ya. Terima kasih semuanya sudah banyak memberikan gambaran dan opini untuk malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dulu untuk malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.